Reaksi Jordi Amat setelah tahu dirinya merupakan pemain tertua di timnas Indonesia. Kasih motivasi berlipat, benarkah Sintayong semprot pemain timnas Indonesia jelang Piala Asia? Serta prediksi line up timnas Indonesia versus Irak di laga perdana Piala Asia 2023. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Ya, Jordi Amat ditunjuk menjadi salah satu kapten timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam hal pemilihan kapten, pelatih timnas Indonesia menjadikan pengalaman dan usia sebagai patokan. Jordi Amat terpilih sebagai salah satu kapten karena dua hal itu. Jika dilihat dari sisi usia, Jordi Amat adalah pemain tertua dari 26 pemain timnas Indonesia. Ia pun mengaku terkejut setelah tahu bahwa dirinya yang tertua dari pemain lainnya. Saya terkejut karena menjadi salah satu pemain yang tertua, kata Jordi Amat. Meski begitu, pemain Johor Darul Ta'zim ini siap berbagi pengalaman dengan pemain muda. Sebab jabatan kapten bukan baru kali ini dia emban. Di JDT sendiri, Jordi juga memakai ban kapten dan berhasil membawa timnya menjadi kampiun Superliga Malaysia. Saya sungguh-sungguh mengambil tugas ini dan saya berharap semuanya berjalan dengan baik, kata Jordi Amat. Skuad timnas Indonesia memang masuk dalam daftar tim dengan pemain termuda di Piala Asia 2023. Meski begitu, timnas Indonesia mendapat target lolos ke babak 16 besar. Jordi pun mengaku siap membantu Sintayong memenuhi target itu, memimpin dan berusaha memberikan nasihat yang terbaik bagi mereka karena ini adalah tim yang masih sangat muda, kata Jordi Amat. Sintayong terus memotivasi pemain timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menjalani laga pembuka melawan Irak pada 15 Januari mendatang. Menuju laga tersebut, Ipar Jenner dan kawan-kawan berbekal 3 kekalahan di laga uji coba yang digelar di Turki dan Qatar. Blunder-blunder terus terjadi meski mereka sudah mempersiapkan tim cukup lama. Masalah ini harus segera ditemukan solusi karena mereka menargetkan lolos ke babak 16 besar. Tentu pertahanan tim akan jadi aspek penting untuk mendapatkan misi tersebut. Sintayong sudah berpesan kepada semua pemainnya agar lebih berani. Mental pemain harus tetap kuat meski lawan yang dihadapi memiliki kekuatan yang lebih baik. Menurutnya, membuat kesalahan di pertandingan adalah hal yang normal. Mereka juga diminta tidak takut dan percaya dengan potensi yang dimiliki. Saya mengatakan kepada para pemain saya banyak hal, seperti Anda pasti bisa, percaya pada diri sendiri, dan jangan takut untuk melakukan kesalahan, kata Sintayong. Seperti diketahui, skuad Garuda harus kebobolan 11 gol dari 3 laga yang digelar. Mayoritas gol yang terjadi adalah karena blunder pemain sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Bahkan saat melawan Iran, 3 kali kesalahan membuat mereka harus menelan kekalahan dengan skor telak 0-5. Masalah yang terus berulang ini jadi sorotan karena laga melawan Irak sudah di depan mata. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini menambahkan bahwa kesalahan saat pertandingan adalah hal yang wajar. Menurutnya, kesalahan tersebut bisa terjadi kapan saja karena sepak bola adalah permainan kolektif. Satu hal yang jadi perhatian adalah bagaimana cara mengurangi kesalahan tersebut di Piala Asia nanti. Apalagi lawan yang akan dihadapi skuad Garuda cukup kuat dan kesalahan kecil akan menjadi bencana. Sepak bola adalah permainan kaki, kesalahan pasti akan terjadi. Kami harus mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut, jelas Sintayong. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga perdana Piala Asia 2023. Dalam laga ini nampaknya Sintayong harus lebih serius dan tak perlu melakukan eksperimen-eksperimen yang tidak perlu. Demi mengamankan poin, setidaknya dapat 1 poin, Sintayong diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya. Lantas, bagaimana line up yang akan diturunkan Sintayong? Berikut prediksi line up timnas Indonesia versus Irak di laga perdana Piala Asia 2023.
Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari Sutaryadi. Ya, Hernando Ari mungkin tidak memiliki postur yang mumpuni, akan tetapi pengalaman bermain di timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Bahkan Hernando juga merupakan pemain yang diturunkan Sintayong di kala menghadapi juara dunia yaitu Argentina. Kemudian ada Justin Hubner. Ya, Justin Hubner diharapkan mampu membuat kokoh lini belakang timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Eropa diharapkan menular ke pemain lain yang bermain di dalam negeri. Kemudian ada Jordi Amat. Ya, Jordi Amat merupakan pemain yang sangat berpengalaman, meskipun di akhir-akhir ini selalu melakukan blunder. Pengalaman dan ketenangannya seharusnya mampu mengangkat mental para pemain yang lebih muda di skuad timnas Indonesia. Lalu ada Elkan Bagot. Ya, kualitas Elkan Bagot sudah tak perlu diragukan lagi. Walaupun pemain ini hanya jadi penghias bangku cadangan di klubnya, namun dia merupakan pemain yang sangat diandalkan di timnas Indonesia. Dengan postur yang tinggi diharapkan mampu menjadi pembeda di saat duel-duel udara dilakukan. Kemudian di bek kanan ada Sandy Walsh. Sandy memang jarang mendapatkan menit bermain dari Sintayong. Bahkan di laga-laga uji coba, Sandy tak pernah diturunkan dari awal. Namun nampaknya Sintayong harus lebih berani mencoba menurunkan Sandy Walsh dari awal. Ya, lagi dan lagi pengalaman di Eropa menjadi nilai lebih untuk seorang Sandy Walsh. Kemudian di bek kiri ada Sean Patinama. Sean Patinama merupakan pemain yang simpel. Dia jarang menggocek lawan, namun passing-passing yang akurat menjadi nilai tambah buat Patinama. Menurut kami, dibandingkan menurunkan Pratama Arhan yang dirasa mengalami penurunan performa, Sintayong harus berani menurunkan Patinama dari awal. Lalu untuk lini tengah ada Ivar Jenner. Ivar Jenner merupakan pemain yang memiliki skill di atas rata-rata. Pemain yang dijuluki Toni Kroos Indonesia ini sudah bisa dipastikan akan mengisi starting line up utama. Lalu ada Marc Anthony Klok. Mungkin Sintayong akhir-akhir ini jarang menurunkan Mark Klok dari awal laga. Namun kualitas Klok sudah tak perlu diragukan lagi. Klok merupakan pemain yang mampu mengalirkan bola dengan baik. Dia juga pandai untuk menghentikan serangan-serangan lawan dengan baik. Kemudian ada Marcelino Ferdinand. Marcelino memang baru sembuh dari cedera. Namun Marcelino nyatanya selalu menjadi pemain utama yang diturunkan Sintayong. Selain mempunyai skill yang baik, Marcelino juga mempunyai akurasi tendangan yang cukup baik. Diharapkan kehadiran Marcelino dapat menjadi pembeda di lini tengah. Lalu untuk lini depan ada Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk merupakan pemain yang agresif. Dia mampu memegang bola dengan baik. Rafael Struijk mampu memanfaatkan tubuhnya dengan baik untuk menjaga bola dari lawan, serta sering menang ketika duel 1 lawan 1. Lalu ada Ramadan Sananta. Sananta merupakan pemain yang memiliki visi yang baik. Dia tak hanya pandai dalam memegang bola, namun juga baik dalam duel udara. Diharapkan kombinasi Rafael Struijk dan Sananta mampu membuat lini depan timnas Indonesia semakin tajam nantinya. Lantas, bagaimana menurut kalian tentang prediksi line up timnas Indonesia versus Irak ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.